Tahukah Anda bahwa Sungai Amazon begitu luas sehingga mengalirkan cukup air tawar ke Samudra Atlantik hingga dapat mengencerkan salinitas laut dalam radius 160 kilometer? Bahwa di bawah tirai hijau yang lebat mengalir Sungai Hamza, sebuah sungai bawah tanah yang panjangnya sama dengan Sungai Amazon, tetapi ratusan kali lebih lebar, dan bahwa pasir dari gurun Sahara melintasi seluruh lautan terbang untuk menyuburkan hutan ini dengan mineral, menghubungkan dua dunia yang berlawanan dalam keseimbangan yang hampir mustahil. Amazonia bukan sekadar hutan, ia adalah paru-paru planet ini, benteng yang tak tertembus, dan suaka terakhir kehidupan liar. Bersiaplah karena hari ini Anda akan menemukan 35 fakta luar biasa tentang jantung hijau bumi yang akan mengubah total cara Anda melihat kerajaan keanekaragaman hayati yang tak terduga ini. OM35, titik tepat di mana Amazon dimulai, di puncak Andes Peru, di gunung bersalju Nevado Mismi, pada ketinggian lebih dari 5.500 meter, lahir salah satu mata air yang oleh banyak ahli geografi dianggap sebagai asal terjauh sistem Amazon. Dari sebuah celah kecil yang memberi makan sungai Apurimac, air memulai perjalanan lebih dari 7.000 kilometer hingga ke Atlantik. Yang mengagumkan adalah bahwa kelahiran sungai ini tidak terjadi di hutan tropis, melainkan di lingkungan pegunungan tinggi yang dingin dan berbatu, di mana pemandangannya lebih mirip Puna Andes daripada citra klasik Amazon. Detail ini mengubah sepenuhnya persepsi geografis mengenai sungai dan hutan tersebut. Amazon tidak bermula dari hutan yang rimbun, melainkan dari lelehan gletser Andes yang menuruni ngarai dalam sebelum berubah menjadi arteri sungai raksasa. Dari titik kecil di selatan Peru ini, sistem mulai membangun DAS terluas di planet ini, menunjukkan bahwa hutan terbesar di dunia bergantung pada kelahiran yang hampir tak terlihat di ketinggian. AS34, kota yang sungainya tidak memiliki jembatan. Di Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas di Brasil, sungai Amazon mencapai lebar beberapa kilometer, tetapi tidak ada jembatan yang melintasinya di sekitar kota ini. Meski merupakan kota metropolitan dengan lebih dari 2 juta penduduk, koneksi menuju kota-kota besar lain hampir sepenuhnya bergantung pada transportasi sungai atau udara. Alasannya murni geografis, volume dan lebar sungai, ditambah ketidakstabilan tanah Amazon dan variasi ekstrim permukaan air antara musim kemarau dan musim hujan, membuat pembangunan jembatan menjadi tantangan monumental. Pada musim banjir, permukaan air dapat berubah lebih dari 10 meter. Manaus adalah salah satu kota besar di dunia yang sepenuhnya tergantung pada sungai raksasa yang tidak dapat didomestikasi dengan infrastruktur konvensional. 33. Pertemuan dua air yang tidak bercampur. Beberapa kilometer dari Manaus terjadi salah satu fenomena sungai paling menakjubkan di planet ini. Encontro das Aguas, di mana Sungai Negro dan Sungai Solimois mengalir berdampingan tanpa bercampur selama beberapa kilometer. Sungai Negro yang gelap dan asam sangat kontras dengan air cokelat penuh sedimen Sungai Solimois. Alasannya adalah perbedaan fisik dan kimia. Suhu, densitas, dan kecepatan yang berbeda menghalangi pencampuran segera. Fenomena ini terlihat jelas dari udara, membentuk batas cair yang sangat terdefinisi. Ini adalah tontonan alam unik yang menunjukkan kompleksitas hidrologi Amazon. Dua sungai raksasa bertabrakan tetapi tetap mempertahankan identitasnya selama beberapa kilometer sebelum bergabung membentuk aliran utama yang menuju Atlantik. 32 pulau sungai terbesar di dunia. Di muara sungai Amazon, di depan pantai Atlantik Brasil, terletak Ilha de Marajo yang dianggap pulau sungai terbesar di dunia. Dengan luas hampir setara dengan beberapa negara kecil, Marajo tidak berada di laut terbuka, melainkan di dalam muara Amazon, di mana sungai melebar membentuk delta yang raksasa. Yang mengesankan adalah bahwa selama musim hujan, wilayah luas di pulau ini tergenang air, mengubah geografi internalnya menjadi jaringan laguna sementara. Marajo bukan pulau laut tradisional, ia adalah wilayah yang dibentuk oleh pasang laut Atlantik dan banjir sungai secara simultan. Ini adalah titik bertemunya hutan terbesar di dunia dengan lautan dalam transisi amfibi antara air tawar dan air asin. Oits 31, detak tahunan yang menggambarkan hutan. Setiap tahun, Amazon mengalami variasi musiman yang dapat menaikkan permukaan sungai hingga 15 meter di beberapa wilayah. Di kota-kota seperti Iquitos, perbedaan antara musim kemarau dan hujan benar-benar mengubah lanskap kota dan alam sekitar. Selama banjir, area luas hutan berubah menjadi hutan terendam yang dikenal sebagai Farzea. Pohon-pohon bisa tenggelam sebagian selama berbulan-bulan.
Dinamika ini membuat Amazon menjadi sistem yang secara harfiah bernafas, mengembang dan mengerut setiap tahun. Hutan ini bukan blok tumbuhan statis, melainkan organisme hidraulik yang berdetak mengikuti irama hujan Andes dan ekuator, secara radikal mengubah geografi regional dalam siklus yang berulang. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan dan memberikan like untuk terus menemukan geografi aneh dan luar biasa dari seluruh planet kita. 30. Perbatasan 3 negara di jantung hijau. Di ujung barat Amazon terdapat titik di mana 3 negara bertemu di tengah hutan. Leticia di Kolombia, Tabatinga di Brasil, dan Santa Rosa de Javari di Peru. Ketiga kota ini berdekatan secara harfiah, dipisahkan hanya oleh garis imajiner yang ditarik di tengah hutan dan sungai. Yang menarik adalah tidak ada dinding alami atau rangkaian pegunungan yang menandai perbatasan ini. Hutannya berkesinambungan, homogen, dan lebat ke segala arah. Dari udara, tidak terlihat batas di mana satu negara berakhir dan yang lain dimulai. Ini adalah salah satu dari sedikit wilayah di planet ini di mana 3 kedaulatan berbeda berbagi ekosistem yang sama tanpa perubahan lanskap yang jelas. Amazon mengabaikan batas politik, membentang sebagai blok hijau tak terputus di luar setiap perbatasan. 29. Sungai terlebar di dunia saat musim hujan. Di beberapa bagian dekat Obidos, sungai Amazon dapat melebar lebih dari 40 km saat musim banjir. Meski di peta biasanya digambarkan sebagai garis, sebenarnya sungai ini berubah menjadi laut air tawar yang sangat luas. Obidos adalah titik strategis karena di sana sungai menyempit menjadi sekitar 2 km, membentuk semacam leher botol alami yang memungkinkan pengukuran aliran total. Pada musim puncak, lebih dari 200.000 meter kubik air dapat mengalir setiap detik, jumlah yang jauh melebihi debit gabungan dari banyak sungai besar dunia. Volume besar ini menjadikan Amazon sebagai sistem sungai yang dominan di planet ini dari segi debit. 28. Ibu kota yang terisolasi tanpa akses darat. Iquitos adalah kota terbesar di dunia tanpa sambungan jalan darat ke bagian lain negaranya. Terletak di jantung Amazon Peru, kota ini hanya dapat diakses melalui udara atau sungai. Tidak ada jalan raya yang menghubungkannya langsung dengan 5 atau kota-kota besar lainnya di Peru. Alasannya adalah geografis. Kepadatan hutan, banyaknya sungai, dan ketidakstabilan tanah membuat pembangunan infrastruktur darat sangat mahal dan kompleks secara lingkungan. Iquitos berfungsi sebagai pulau kota di tengah lautan hijau. Isolasinya bukan karena politik, melainkan sepenuhnya karena geografi. Hutan terbesar di dunia menetapkan aturan konektivitasnya sendiri. 27. Perisai batu yang menopang hutan. Sebagian besar Amazon berada di atas perisai Guayana kuno, formasi geologi berumur lebih dari 1,7 miliar tahun. Di daerah seperti selatan Venezuela dan utara Brasil, fondasi batuan ini muncul dalam bentuk tepui dan dataran tinggi yang terjal. Struktur tinggi ini, dengan dinding vertikal dan puncak datar, adalah sisa salah satu formasi benua tertua di planet ini. Hutan yang mengelilinginya sekarang tumbuh di atas platform geologi yang sudah ada jauh sebelum dinosaurus. Ini adalah kontras yang luar biasa. Vegetasi lebat di atas batuan primordial yang hampir tidak tersentuh sejak Prekambrian. 66. Busur deforestasi yang terlihat dari luar angkasa. Di bagian selatan dan tenggara Amazon Brasil, terdapat sebuah pita yang dikenal sebagai busur deforestasi yang membentang di negara bagian seperti Mato Grosso dan Pará di Brasil. Dari citra satelit, wilayah ini jelas terlihat sebagai bekas luka geometris yang meluas di atas hutan. Yang mengagetkan adalah pola yang menyerupai tulang ikan yang ditinggalkan oleh jalan dan pemukiman pertanian. Berbeda dengan hutan yang berkesinambungan di utara, di sini lanskap terfragmentasi menjadi blok persegi panjang. Ini adalah transformasi geografis yang drastis. Tempat yang sebelumnya adalah hamparan hijau tanpa gangguan, kini mosaik padang rumput dan ladang yang terlihat bahkan dari orbit. 25. Titik terdalam Sungai Amazon. Dekat Itacoatiara, Sungai Amazon mencapai kedalaman lebih dari 100 meter di beberapa bagian. Kedalaman ini memungkinkan pelayaran kapal besar samudra ratusan kilometer ke dalam daratan. Yang mengejutkan adalah kapal transatlantik dapat berlayar dari Atlantik hingga pelabuhan Manaus yang berjarak lebih dari 1.500 km dari pantai. Ini menjadikan Amazon sebagai jalan raya alami raksasa yang menembus dalam ke benua Amerika Selatan, mengaburkan batas antara sungai dan laut. 24.
hutan yang menciptakan hujannya sendiri. Di wilayah luas Amazon Tengah, terutama di Brasil, evapotranspirasi hutan melepaskan sejumlah besar uap air ke atmosfer. Proses ini menghasilkan apa yang oleh para ilmuwan disebut sungai terbang. Aliran udara yang mengandung kelembapan yang bergerak ke arah selatan benua. Luar biasa adalah bahwa sebagian besar hujan yang jatuh langsung di hutan berasal dari kelembapan yang didaur ulang oleh pepohonan. Ini adalah sistem yang hampir mandiri. Hutan menghasilkan sebagian dari hujan yang menjaga hidupnya. Amazon tidak hanya menerima air, ia memproduksi dan mendistribusikannya kembali dalam skala benua. Minus 1023 delta yang tidak tampak seperti delta. Berbeda dengan sungai Nil atau Mississippi, Amazon tidak membentuk delta klasik berbentuk kipas yang jelas. Di muaranya di Atlantik dekat Belem, sungai ini menyebar ke banyak saluran lebar tanpa membentuk struktur segitiga yang begitu jelas. Ini disebabkan oleh kekuatan aliran air yang sangat besar yang mendorong sedimen jauh dari pantai dan menyebarkannya ke laut lepas. Amazon mengalirkan air tawar sebanyak itu sehingga jejak air dengan salinitas rendah dapat terdeteksi ratusan kilometer di Samudra Atlantik. Ini adalah sungai yang sangat kuat sehingga mengubah kimia laut dalam skala regional. 22. Titik di mana hutan menyeberangi khatulistiwa. Amazon tidak terbatas pada satu belahan bumi saja. Di Macapa, sungai Amazon melintasi sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Bahkan, kota ini memiliki monumen yang menandai persis melewati garis ekuator. Yang mengesankan adalah hutan Amazon meluas ke belahan bumi utara dan selatan, mematahkan gagasan bahwa itu hanya milik selatan global saja. Cekungan ini mencakup wilayah di kedua belahan bumi, menciptakan kontinuitas ekologis yang melampaui pembagian imajiner planet menjadi dua bagian. 21. Negara dengan bagian hutan Amazon terbesar. Meskipun Amazon menyebar di 9 negara, sekitar 60% dari luasnya berada dalam wilayah Brasil. Proporsi ini menjadikan Brasil sebagai penjaga utama wilayah hutan tropis terbesar di dunia. Namun cekungan ini juga meluas ke Peru, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Ekuador, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Ini adalah wilayah multinasional menurut definisi. Secara geografis, Amazon adalah sistem bersama, tetapi dengan inti wilayah dominan yang menjadi konsentrasi hutan terus-menerus terluas di planet ini. 20. Puncak tertinggi di Amazon. Di ujung utara Brasil, di dalam Taman Nasional Pico da Neblina, menjulang Pico da Neblina setinggi 2.995 meter. Ini adalah titik tertinggi di Brasil maupun seluruh kawasan Amazon. Yang mengejutkan adalah, meskipun Amazon biasanya dibayangkan sebagai dataran luas tak berujung, di sini hutan menanjak di lereng gunung yang hampir selalu diselimuti awan. Nama Neblina bukan kebetulan. Gunung ini tetap tertutup kabut sebagian besar tahun akibat kelembapan sangat tinggi dan kondensasi konstan. Dari puncaknya pada hari-hari yang sangat cerah dapat terlihat lautan hijau yang terbentang sampai ke cakrawala tanpa gangguan. Puncak ini membuktikan bahwa Amazon bukan hanya dataran, juga termasuk sistem pegunungan terisolasi yang muncul tiba-tiba dari hutan seperti pulau biologis. 19. Sungai bawah tanah yang mengalir di bawah Amazon. Di bawah alur Amazon, para ilmuwan mengidentifikasi aliran air bawah tanah yang dikenal sebagai Sungai Hamza yang mengalir beberapa kilometer di bawah cekungan Amazon di Brasil. Meskipun bukan sungai konvensional dengan kanal yang jelas, ini adalah arus lambat yang mengalir melalui sedimen berpori dengan arah yang sama dengan Amazon di permukaan. Yang mengesankan adalah skala aliran ini membentang ribuan kilometer di bawah tanah, walaupun kecepatannya sangat lambat dibandingkan sungai yang terlihat. Penemuan ini mendefinisikan ulang dimensi vertikal Amazon. Tidak hanya ada sistem sungai besar di permukaan, juga ada aliran dalam yang hampir tak terlihat yang menjadikan wilayah ini sebagai sistem hidrologi 3 dimensi. 18. Koridor hutan tropis kontinu terbesar di planet. Amazon mencakup sekitar 5,5 juta kilometer persegi hutan berkelanjutan, meluas di 9 negara Amerika Selatan. Di wilayah barat laut Brasil dan timur Peru, memungkinkan perjalanan ratusan kilometer tanpa meninggalkan hutan primer. Yang mengesankan adalah kontinuitas ekologis. Tidak ada masa hutan tropis basah lain yang seluas dan terkoneksi di planet ini. Dari udara, lanskap tampak seperti permadani hijau tak berujung, hanya terganggu oleh ular air coklat. Skala ini menjadikan Amazon paru-paru hijau terbesar di dunia dalam hal luas wilayah.
17. Titik di mana Amazon membalikkan arus. Dekat muara, di sekitar Belém, Amazon mengalami fenomena yang dikenal sebagai pororoca, gelombang pasang yang bergerak ke arah hulu ketika Atlantik mendorong keras pada pasang tinggi. Yang mengesankan adalah gelombang ini bisa menempuh puluhan kilometer ke daratan, sementara membalik aliran permukaan sungai secara temporer. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana lautan secara langsung menantang sungai terbesar di dunia. Tabrakan kekuatan ini menciptakan perbatasan dinamis antara air tawar dan asin, terlihat dan terdengar seperti dinding cair yang bergerak. 16. Jantung Amazon barat laut yang utuh. Di wilayah perbatasan antara Kolombia dan Brasil, terdapat salah satu area paling murni di seluruh Amazon, dilindungi oleh kawasan suku asli dan taman nasional yang sulit diakses. Yang luar biasa adalah bahwa zona ini hampir tidak memiliki jalan. Dari citra satelit, ia tampak sebagai salah satu blok hutan utuh terbesar di planet ini. Di sini campur tangan manusia sangat minim dan lanskap hampir sama seperti ribuan tahun lalu. Ini adalah inti hijau di mana Amazon mempertahankan kontinuitas ekologis aslinya. 15. Sungai yang menyumbang 1/5 air tawar ke laut. Amazon membuang ke Atlantik sekitar 20% dari total air tawar yang semua sungai dunia alirkan ke laut. Fakta ini sangat jelas di platform kontinental yang menghadap Brasil. Skalanya sangat besar sehingga lapisan air tawar mengurangi salinitas laut dengan signifikan ratusan kilometer ke laut lepas. Saat musim curah hujan maksimum, lapisan permukaan yang kurang asin dapat terdeteksi dan mempengaruhi arus laut lokal. Ini bukan sekadar sungai bermuara ke laut, ini kekuatan hidrologi yang mampu mengubah kimia di Atlantik tropis. 14. Jalan raya yang membelah hutan. BR-230 yang dikenal sebagai Transamazonica melintasi wilayah luas negara bagian Pará di Brasil. Dibangun pada tahun 1970-an, jalan ini dirancang untuk menghubungkan wilayah terpencil di bagian dalam Amazon. Dilihat dari udara, jalurnya lurus seperti bekas luka yang terlihat jelas di hutan. Di kedua sisi, deforestasi berkembang dengan pola geometris. Jalan ini mengubah wilayah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau menjadi kawasan pertanian dan peternakan. Ini adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana satu infrastruktur bisa mengubah geografi hutan terbesar di dunia. 13. Perisai Amazon sebagai arsip iklim kuno. Di wilayah utara Brasil dan selatan Venezuela, lapisan geologi kuno menyimpan formasi batuan yang merekam perubahan iklim selama jutaan tahun. Batuan tersebut memungkinkan studi tentang variasi kelembapan dan suhu yang mendahului bahkan pembentukan hutan tropis sekarang. Amazon bukan hanya ekosistem hidup, juga merupakan arsip geologi yang menyimpan petunjuk tentang evolusi iklim Amerika Selatan. 12. Danau terbesar di cekungan Amazon. Danau Maracaibo, meskipun terhubung ke Karibia, merupakan bagian dari sistem hidrografi luas Amerika Selatan Utara dan berbagi dinamika dengan wilayah Amazon dalam hal keanekaragaman hayati dan iklim. Namun, dalam cekungan yang benar-benar Amazon, danau besar musiman muncul dan hilang saat banjir. Badan air sementara ini bisa mencapai puluhan kilometer luasnya selama musim hujan. Mereka adalah lanskap cair yang muncul dan menghilang sesuai ritme tahunan sungai. 11. Batas selatan di mana hutan berubah menjadi sabana. Di negara bagian Mato Grosso, Brasil, Amazon bertemu dengan Cerrado, wilayah sabana tropis yang luas. Batas ini bukan garis yang tajam, melainkan zona transisi ekologis yang dikenal sebagai ekoton. Yang mengesankan adalah dalam beberapa kilometer saja, hutan lebat dapat berubah menjadi lanskap terbuka dengan pohon-pohon tersebar dan padang rumput. Perbatasan alam ini menandai titik di mana kelembapan Amazon kalah dengan iklim yang lebih musiman. Ini adalah batas dinamis dari hutan terbesar di dunia, di mana kehijauan rapat mulai terpecah dan berubah identitas. Ingat untuk berlangganan dan berikan like untuk terus belajar fakta luar biasa tentang setiap sudut dunia luar biasa kita. 10. Titik paling barat cekungan Amazon. Di lereng pegunungan Andes di Departemen Ucayali, Peru, cekungan Amazon mencapai salah satu batas paling barat sebelum bertemu pegunungan Andes. Di sana, anak sungai kecil lahir di lereng curam dan turun cepat ke dataran, menandai transisi paling ekstrem antara pegunungan tinggi dan hutan tropis basah. Yang mengagumkan adalah kecepatan perubahan topografi. Dalam kurang dari 200 km, medan berubah dari ketinggian lebih dari 4.000 meter menjadi dataran di bawah 200 meter dari permukaan laut. Gradient ini menjadikan perbatasan Andes sebagai pabrik sedimen yang memberi makan Amazon. Di sini hutan terbesar di dunia tersambung langsung dengan pegunungan terpanjang di planet, menciptakan salah satu kontras geografis paling dramatis di Amerika Selatan.
Sebaliknya lahan basah tropis kontinu terbesar di bagian barat daya cekungan, terutama di negara bagian Amazonas di Brasil, terdapat area luas Várzea yang tetap tergenang selama berbulan-bulan setiap tahun. Dataran aluvial ini dapat membentang hingga puluhan ribu kilometer persegi pada musim puncak. Yang mengesankan adalah bahwa lahan basah ini bukan permanen seperti danau maupun sepenuhnya kering seperti hutan tegak. Mereka adalah wilayah amfibi yang bergantian antara hutan darat dan hutan banjir. Pohon-pohon yang telah beradaptasi bertahan dengan akar yang terendam selama berminggu-minggu, sementara ikan menelusuri hingga kilometer ke dalam hutan. Ini adalah lanskap hibrida yang tidak masuk dalam kategori sederhana dan menjadikan Amazonia sebagai sistem lahan basah tropis terbesar di planet ini. 8. Negara Amazon terkecil. Meskipun biasanya dikaitkan terutama dengan Brasil atau Peru, Amazonia juga mencakup sebagian besar Suriname, salah satu negara terkecil di Amerika Selatan. Lebih dari 90% wilayahnya tertutup oleh hutan hujan tropis. Sebagian besar merupakan ekosistem Amazon. Yang mengejutkan adalah bahwa Suriname mempertahankan salah satu tingkat tutupan hutan utuh tertinggi di dunia. Dari udara, negara ini tampak sebagai masa hijau yang hampir tak terputus dengan sedikit infrastruktur yang terlihat. Ini menjadi contoh bagaimana hutan terbesar di planet ini tidak eksklusif dimiliki oleh kekuatan regional besar, melainkan juga menentukan identitas geografis negara-negara kecil yang hampir sepenuhnya tertutup hutan. 7. Anak sungai terbesar di Amazonas. Sungai Madeira yang mengalir melalui Bolivia dan Brasil adalah anak sungai dengan debit terbesar di sungai Amazonas. Di titik-titik tertentu, debitnya melebihi debit sungai-sungai besar di benua lain. Yang mengagumkan adalah bahwa Madeira mengangkut jumlah besar sedimen dari Andes, sehingga memberikan warna coklat pekat. Ketika bergabung dengan sungai utama Amazonas, ia memasok massa air yang mampu mengubah dinamika hidraulik dari sungai utama. Ini bukan sekadar anak sungai biasa, ini adalah sistem sungai raksasa yang sendiri mampu bersaing dengan beberapa sungai terpenting di dunia. 6. Titik terendah di cekungan Amazon. Muara sungai Amazonas dekat Macapa menandai titik terendah seluruh cekungan. Permukaan laut di Samudra Atlantik. Di sana, transisi antara sungai dan laut tidak tiba-tiba, melainkan samar dan luas. Yang luar biasa adalah bahwa pengaruh sungai dapat dirasakan ratusan kilometer ke laut lepas. Plum air tawar menciptakan lapisan permukaan yang kurang asin yang mengubah suhu dan kimia Samudra Atlantik tropis. Ini adalah akhir dari perjalanan yang dimulai di pegunungan Andes, menutup siklus hidrologi yang menghubungkan gletser, hutan, dataran, dan lautan dalam satu sistem kontinu. 5. Hutan di atas pasir putih. Di wilayah hulu Sungai Negro, Brasil, terdapat ekosistem yang dikenal sebagai Campina Ranas, hutan yang tumbuh di atas tanah pasir putih yang sangat miskin nutrisi. Yang mengesankan adalah bahwa meskipun kita biasanya mengaitkan hutan dengan kesuburan, wilayah ini secara ekologis rapuh dan khusus. Pohon-pohon di sini lebih pendek dan meliuk, beradaptasi dengan kondisi hampir gurun dalam hal nutrisi. Ini adalah kontras yang mencolok di dalam Amazonia. Di tengah hutan paling lebat di planet ini, terdapat pulau-pulau vegetasi yang beradaptasi pada tanah yang hampir steril. 4. Wilayah adat terlindungi terbesar. Di barat laut Brasil terdapat wilayah adat Yanomami, salah satu kawasan terlindungi terluas di Amazonia. Wilayah ini meliputi jutaan hektar hutan kontinu di perbatasan dengan Venezuela. Yang mengesankan adalah bahwa daerah ini berfungsi sebagai blok konservasi yang hampir utuh, dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah dan area luas tanpa jalan raya. Dari sudut pandang geografis, ini merupakan salah satu wilayah hutan tropis terbesar yang dikelola secara adat di dunia, menunjukkan bagaimana perlindungan budaya dan wilayah dapat melestarikan lanskap dalam skala benua. 3. Sungai Negro dan airnya yang gelap. Sungai Negro, salah satu anak sungai utama dari Amazonas, lahir di Kolombia dan mengalir ratusan kilometer sebelum bergabung dengan Solimões dekat Manaus. Airnya hampir hitam karena tingginya konsentrasi bahan organik terlarut dari pembusukan tumbuhan. Yang menarik adalah bahwa keasamannya membatasi perkembangan organisme tertentu dan mengurangi keberadaan nyamuk di beberapa daerah pinggir sungai. Selain itu, suhu dan komposisi kimianya menjelaskan fenomena pertemuan air. Ini adalah sungai yang secara kimia berbeda dalam sistem Amazon yang sama, memberikan keanekaragaman hidrologi yang unik. 2. Cadangan air tawar permukaan terbesar di planet. Cekungan Amazon mengandung sekitar 20% air tawar permukaan yang tidak membeku di dunia. Sebagian besar volume ini terkonsentrasi di Brasil, meskipun sistem ini meluas ke 8 negara lainnya. Yang mengesankan adalah bahwa
bahwa sumber daya ini tidak tersimpan dalam satu danau tunggal, melainkan tersebar dalam jaringan rumit sungai, laguna musiman, dan lahan basah. Ini adalah cadangan dinamis yang terus bergerak. Amazonia bukan hanya hutan terbesar, ini juga sistem air tawar terbesar di planet ini dalam bentuk cair. 1. Hutan kontinu terbesar di bumi dalam angka tepat. Amazonia menutupi sekitar 5,5 juta kilometer persegi hutan hujan tropis, sebuah luas yang setara dengan seluruh luas Uni Eropa. Lebih dari setengahnya berada di Brasil, namun sisanya tersebar di Peru, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Ekuador, Guyana, Suriname, dan Guyana, Prancis. Yang benar-benar menakjubkan adalah bahwa dilihat dari satelit, ini masih menjadi blok hutan tropis kontinu terbesar di planet ini. Tidak ada masa hutan lembab sebesar dan sehubung ini. Ini adalah permadani hijau terbesar di bumi, sebuah struktur ekologis yang sangat luas hingga memengaruhi iklim regional dan kontinental. Hutan terbesar di dunia bukan sekadar hutan. Ini adalah entitas geografis berskala planet. Setelah mempelajari 35 fakta geografis tentang hutan hujan paling mengesankan dan dahsyat di dunia, ceritakan kepada kami, apakah ada yang pernah membuatmu percaya pada beberapa fakta palsu yang ingin kamu bantah? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar dan mari kita lihat berapa banyak dari kita yang memilih hal yang sama. Dan bicara soal memilih, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menonton video yang ada di layar. Dengan begitu kita akan menjadi ahli sejati dalam geografi dunia. Tapi sebelum pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan suka agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video.